Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma wa salli ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kafa bil mauti mau'idun. Yang kami hormati Pak Kiai, Pak Ustadz, yang mohon maaf saya belum bisa menyebutkan nama indahnya, dan para jamaah sekalian, juga kepada tuan rumah keluarga Usman yang pada malam ini memperingati 40 hari dari wafatnya saudara kita Pak Darmo. Sebelumnya para jamaah sekalian, salam kenal dengan saya Imam Rafiuso. Sebenarnya bukan orang asing lagi di sini. Saya tinggal di Pondok Kelapa di RW 10 Pak, di Bilimun. Tinggal di Bilimun sudah 40 tahun Pak. Jadi saya pindah tahun 84 kelas 3 SD. Sekolah saya di SD 03 Pak. 03. Jadi Pondok Kelapa ini sudah jadi kampung halaman ya. Sudah, meskipun saya orang Jawa, berarti orang Betawi juga Pak ya. Karena sudah 40 tahun. Jadi dulu tempat main saya itu Kampung Cipar Pak. Kampung Cipar. Terus tempat main bola saya ini di depan kelurahan Pak, yang sekarang jadi ruko ya. Dulu ikon kita itu adalah es kelapa Cak Edi Pak ya. Yang pohon asem itu ya. Nah, di sini banyak kawan-kawan saya nih, teman-teman di teman DKI, ada Joko, ada Wahdi, ada Ustaz Akmal ya di musola. Jadi saya senang sekali bisa berkesempatan berbagi ilmu dengan jamaah sekalian yang sebenarnya adalah saudara saya juga ya. Sama-sama satu daerah di Pondok Kelapa. Hadirin sekalian, saya juga aktif di Dewan Masjid Indonesia Ranting Pondok Kelapa bersama dengan Ustaz Muhadis ya. Jadi dewan ini cukup aktif Bapak. Saya menyampaikan kita ada kegiatan rutin sebulan 2 kali, itu ada kegiatan suling, subuh keliling. Subuh keliling kelurahan dan subuh keliling kecamatan. Nah itu kalau subuh keliling itu jamaahnya dihadiri oleh pengurus DMI, kemudian para DKM se-Pondok Kelapa. Di Pondok Kelapa ini Bapak ada yang pernah menghitung nggak ada berapa jumlah masjid di Pondok Kelapa? Jadi total jumlah masjid dan musola di Pondok Kelapa itu ada 81 Pak. 41 masjid dan 40 musola. Kalau dibagi per RW, kita ada berapa RW Pak? Satu kelurahan ini? 15 RW Pak. 15 RW yang termuda Samawa Pak. Tangga kita ini. Nah, apartemen Samawa. Ya. Jadi kalau 80 dibagi 15, berarti per RW rata-rata ada berapa masjid Pak? Ada 2, betul nggak? 2 masjid atau 2 masjid dan 1 musola. Nah ini sebenarnya berita yang gembira Pak buat kita di Pondok Kelapa, betul nggak? Karena masjidnya banyak sekali, ya. Dibandingkan dengan kelurahan lain, mungkin Pondok Kelapa ini paling banyak. Nah ini berita gembira, berarti gairah keislaman di Pondok Kelapa ini sangat besar dengan jumlah masjid. Kita ini yang namanya tahlilan, nanti sebentar lagi maulid itu nggak ada habis-habisnya, ya. Terus saya juga ngisi di RT ini, RW ini. Ada ini sebuah keberkahan buat kita, karena setiap pengajian, setiap tahlilan, setiap maulid, dan pasti di sana ada keberkahan, betul nggak? Karena dibacakan Al-Quran, karena berzikir, bersolawat, dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian, Pondok Kelapa ini jumlah penduduknya ada kata berapa? 68.000 Pak. Besar sekali Pak. Nah saya di Pondok Kelapa ini di RW 10, saya ketua RT Pak, ketua RT 6 RW 10.
kakak di RT saya itu kurang lebih ada 106 Pak. Salah satunya ada warga baru itu wali kota Sawalunto Pak. Yang masih aktif sekarang Pak. Sawalunto tahu Pak ya? Kalau dulu kita pernah belajar SD itu, dapat pelajaran IPS itu, Sawalunto adalah kota penghasil batu bara. Itu nama wali kotanya yang masih aktif sekarang sedang haji beliau sama istrinya, itu namanya Pak Dery Asta. Kata Pak Dery Asta, penduduk beliau satu kota Sawalunto itu sama dengan jumlah penduduk Pondok Kelapa. Persis 68.000 Pak. Jadi bisa dibayangkan betapa padatnya Pondok Kelapa dan betapa renggangnya Sawalunto. Ya. Nah ini sebuah kesyukuran. Nah lalu kami juga aktif di DMI, dan LMK dan cukup guyup Pak dengan Pak Lurah kita. Ada yang kenal siapa Lurah kita? Pak Rasiki. Ya. Beliau relatif baru ya menggantikan Bu Siska, tapi beliau aktif sekali dengan RW, dengan LMK. Ya. Beliau punya moto akur. Nah ini mudah-mudahan informasi ini menjadi berita gembira buat kita semua bahwa kita berada di lingkungan yang sangat bagus, sangat islami, sangat suportif. Ya. Nah terakhir tentang kewilayahan Jakarta Timur ini Pak ada 10 kecamatan, 65 kelurahan. Nah di antara 10 kecamatan ini, kecamatan yang paling terbaik, yang paling makmur itu adalah kecamatan Durensawit. Kecamatan Durensawit ini ada 7 kelurahan Pak. Nah di antara 7 kelurahan ini yang paling makmur, paling baik, paling solid adalah Kelurahan Pondok Kelapa Pak. Ya, ini tambah lagi kita bersyukur lagi tadi jumlah masjidnya paling banyak. Ya, cuman kalau jumlah penduduknya kita nomor 3 lah masalah. Nomor 1 itu Klender. Kalau di Kecamatan Durensawit. Karena kita ini kelurahan yang paling banyak kompleknya Pak. Ada Bilimun, ada PTB ya, termasuk komplek karyawan DKI. Baik, itu sebagai prolog dari lingkungan kita, semoga bisa menambah semangat kita untuk semakin aktif bersosialisasi ya dengan tetangga kita. Baik hadirin sekalian, malam ini untuk kesekian kalinya kita menghadiri tahlilan. Apa sih sebenarnya yang kita dapatkan? Apa makna yang kita rasakan buat kehidupan kita? Tentu selain kita memberikan kegembiraan kepada Sohibul Hajah yang sedang merayakan, bahwa di balik kesedihan beliau, kita sebagai tetangga, sebagai saudara selalu hadir untuk mendukung. Itu adalah sebuah pahala sendiri. Hikmah yang lain adalah yang tadi kami sampaikan, sebuah hadis, kafa bil mauti mau'idhah. Cukuplah dari kematian itu banyak sekali nasihat. Kalau kita urai, kita list Pak, itu nggak bisa list Pak. 1, 2, kalau saya bikin kuis, Bapak apa, Bapak aku, pasti ada tuh Pak. Ya. Cukup dari kematian itu adalah nasihat, adalah hikmah, adalah pembelajaran. Allah itu menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Ya? Allah sendiri tidak malu-malu untuk menggambarkan. Apa itu Ustaz? Yang Allah dalam Al-Quran, Allah gak malu untuk memberikan contoh seekor nyamuk, betul gak? Nyamuk yang kita anggap hina segala macam, Allah ini banyak pembelajaran. Artinya tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Dan semua ciptaan Allah itu selalu berpasangan. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada kealiman, ada kemaksiatan. Betul ya? Ada kiri, ada kanan. Ada panjang, ada pendek. Ada wanita, ada pria. Ada good cop,
Polisi yang baik adalah polisi yang buruk. Nah, itu di film India kebanyakan. Ya? Semua ada hikmahnya. Nah, kalau Rasulullah bilang cukuplah dari kematian itu sebuah pelajaran, berarti karena segala sesuatunya ada pasangan, berarti segala sesuatunya pasti ada timbal baliknya, betul nggak? Kalau kita diminta untuk mengingat kematian, sebenarnya yang penting bukan kematiannya, yang penting adalah justru kehidupannya, betul nggak? Dan sebaliknya, ketika kita diminta untuk mengingat kehidupan, yang penting sebenarnya bukan kehidupannya, tapi bagaimana kematiannya. Akhirnya antara kehidupan dan kematian sebenarnya sama saja. Semuanya adalah sebuah perjalanan yang semuanya itu mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang tidak boleh itu adalah kamu hanya ingat kehidupan saja, seolah-olah kamu nggak akan mati. Dan sebaliknya kamu ingat kematian terus seolah-olah kamu tidak hidup. Ya kan? Nah, Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang seimbang, agama yang antuktikul ladzi haqqin haqqa. Ya kan? Agar memberikan segala sesuatu haknya. Tidak boleh timpang, tidak boleh pilih kasih. Semuanya harus balancing, harus seimbang. Kan begitu? Betul nggak? Kan ada tuh suatu ketika Rasulullah melihat sahabatnya di masjid terus ya, wirid, sholat. Kamu kapan kerjaan? Puasa ya? Bukan begitu. Laisa minni kan? Akulah manusia terbaik, tapi aku menikah, aku bekerja, aku beribadah, aku menjadi pemimpin dan seterusnya dan seterusnya. Itulah prototipe model yang diinginkan oleh Islam menjadi manusia yang sempurna. Sempurna dalam pengertian melakukan semua tugas-tugas. Maka kalau kita menjadi suami, harus menjadi suami yang terbaik, betul nggak? Kan hadis Rasulullah apa itu? Lupa saya. Kurang lebih yang baik adalah suami yang menyayangi istri dan keluarga, kan begitu. Kalau kita jadi pekerja, kita harus jadi pekerja yang baik, yang menghormati pimpinannya, bosnya, taat pada aturan. Kalau kita menjadi guru yang baik, kita menjadi murid yang baik, semua posisi-posisi yang kita lakukan haruslah menjadi buah daripada amal-amal soleh. Terkait dengan tadi kata bil mauti mau'idhah, cukuplah bagimu kematian sebagai sebuah pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Ternyata kehidupan di dunia ini cuma sementara. Ternyata kehidupan di dunia ini cuma singkat. Ternyata tidak ada yang abadi. Itu di antara pembelajaran. Dan barang siapa yang sering mengingat kematian, maka dia kata Rasulullah, aqyasun nas, orang yang paling cerdas. Kenapa? Karena dia bisa mengambil jarak dengan kehidupan dunianya. Kalau dia seorang presiden, kalau dia seorang lurah, kalau dia seorang RT, kalau dia seorang bos, dia paham bahwa posisi yang sedang dia lakukan ini hanya sementara. Justru karena sementara harus melakukan yang namanya aji mumpung, betul nggak? Aji mumpung yang baik. Nah sekarang kan kesannya jelek nih, mumpung menjabat. Ayo ambil, kapan lagi nih kita nggak ngambil? Mumpung jadi ini, kita rakus segala macam. Aji mumpungnya yang jelek. Padahal aji mumpung itu diajarkan oleh Rasulullah. Igtanim khamsan qabla khamsin, itu aji mumpung. Gunakanlah 5 waktu sebelum datang yang 5. Sakitmu, sehatmu sebelum sakitmu,
kayamu sebelum miskinmu, waktu senggangmu sebelum sibukmu, ya kan? Sampai hidupmu sebelum mati. Itu aja mumpung. Nah, maka kita menghadiri majelis-majelis ini untuk melakukan keseimbangan kita. Karena kalau boleh kita jujur, kalau kita tulis keseimbangan antara kita banyakkan mana sih mikirin dunia apa mikirin akhirat? Ya Pak ya, kalau boleh jujur kayaknya kebanyakan mikirin dunia Pak. Jangankan itu, sholat aja kita masih ingat dunia. Betul nggak? Salat 5 waktu yang kita berupaya sebisa mungkin itu hitung udah berapa menit, berapa detik kita khusyuknya. Ya, itulah kelemahan kita. Maka kita perlu menghadiri majelis-majelis ini untuk menambal kekurangan-kekurangan kita, untuk menambal ketidakkhusyukan kita, untuk menambal ya yang kurang-kurang tadi lah, agar seimbang. Lebih bagus lagi kalau kita lebih banyak memikirkan akhirat dengan maksud, ya, kalau siapa yang mendahulukan akhirat menurut Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, maka dunianya kalau bahasa Jawanya katut, ya kan? Ikut. Ya. Nah, dunia itu kalau kita mengejar dunia itu kayak kita mengejar bayangan kita. Ya. Kejar mana? Enggak tahu. Di belakang kan? Tapi kalau kita meninggalkan dunia, bayangannya di belakang, justru ngejar kita. Kira-kira analogi gampangnya. Bukan berarti mengutamakan akhirat meninggalkan dunia, justru mengutamakan akhirat, dunia akan ikut. Itu hukumnya begitu. Itulah pentingnya kita menghadiri majelis, kita bertemu dengan orang-orang soleh seperti beliau ini, ya kan? Yang menatap wajahnya sudah tenang, teduh, damai, ya kan? Beda menatap wajah orang soleh dengan menatap wajah orang tidak soleh. Beda menatap wajah kiai dengan menatap wajah artis. Wajah kiai tenang teduh, wajah artis nafsuin. Dosa jadinya, ya kan? Nah itu. Nah itulah pentingnya kita menghadiri majelis-majelis seperti ini. Banyak mengingat kematian akan membuat kita cerdas dan akan membuat hidup kita betul-betul bermanfaat, betul-betul berguna, betul-betul tidak ada yang sia-sia. Karena kita memikir akhirat, karena kita berpikir bekal apa yang akan kita bawa. Bahkan ada istilahnya, kalau saya dulu waktu nyatri Pak Kiai, Pak Ustadz, ya kan? Istirahat itu adanya cuma di surga. Gak ada istilah-istilah. Istirahat itu istilahnya adalah ganti pekerjaan. Dari tidur menjadi bangun, dari sholat menjadi mengaji, dari mengaji menjadi olahraga menjadi mandi. Itu pergantian amal, itulah di dalam pergantian itulah namanya istirahat. Nah, kalau kita kan kadang-kadang kebalik. Kalau kerja di kantor harusnya masuk jam 9, pulang jam 4, ya kan? Kerjanya cuma 2 jam. Ngobrolnya yang banyak. Gosipnya yang banyak. Atau makannya yang banyak, ya kan? Nah, produktivitas. Jadi sebenarnya umat Islam ini adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah umat terbaik yang diciptakan oleh Allah. Lebih baik daripada umat-umat yang terdahulu. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Kita yang terbaik. Cuma pertanyaannya, kita pantas nggak sudah diaku oleh Allah dalam Al-Quran sebagai umat yang terbaik? Kalau kita sebagai umat yang terbaik, bagaimana sholat kita? Bagaimana pekerjaan kita? Bagaimana keluarga kita?
Bagaimana, mohon maaf, bagaimana kesejahteraan kita? Padahal bumi dan seisinya ini diciptakan Allah untuk siapa? Untuk kita orang soleh, bukan untuk orang-orang yang lain. Lalu kenapa tanahnya bukan umat Islam yang punya? Lalu kenapa apartemennya bukan orang Islam yang punya? Lalu kenapa jenderalnya bukan orang Islam yang punya? Padahal bumi dan segala semesta ini diciptakan Allah untuk umat Islam. Jadi salah siapa dong? Ini introspeksi buat kita, ya. Nah, itu kira-kira Pak Kiai, Pak Ustadz yang dapat kami sampaikan. Semoga malam ini menjadi malam keberkahan untuk kita semua. Malam yang penuh maghfirah, syafaat, karena kita melantunkan ayat suci Al-Quran, Yasin, tahlil, dan sholawat. Yang terakhir saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan tidak apa-apa ya saya menyampaikan. Pak Ustadz, Pak Kiai, saya mohon doa restunya. Saya akan maju Pak Kiai, maju nyalek saya untuk 2024 nanti untuk DPR RI DKI 1, Dapil DKI 1 seluruh Jakarta Timur. Partainya dari mana partainya kira-kira? Maunya dari mana maunya? Partainya Anies. Dari Nasdem, Nasional Demokrat. Ya, mohon doanya, mohon restunya. Insya Allah saya akan memberikan yang terbaik kepada khusus pada warga Pondok Kelapa, karena ini adalah kampung saya sendiri. Ya. Itu kira-kira kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf saya belum bisa sampai selesai karena masih ada pertemuan lagi di Menteng ya. Demikian Pak Ustadz, Pak Kiai semuanya, Pak Haji ya. Kita bertemu lagi dalam kesempatan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.